Ye Xuan, bagaimana kamu bisa membunuh Yu Buqi? Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Nan Gongfeiyu. Menurut perkataanmu tadi, Sekte Tianyuan pasti akan menutupi perbuatan Nan Gongfeiyu. Kalau begitu hal ini tidak akan menjadi hal besar apabila Yu Buqi mati atau tidak. Akan tetapi, karena Sekte Tianyuan tidak peduli, sepertinya aku harus turun tangan untuk mengurus masalah ini. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jika tidak ada yang berani membalasnya, maka aku, Ye Xuan, akan bertindak atas nama langit. Ye Xuan, aku mendukungmu. Hanya ketika Nan Gongfeiyu mati, aku dapat memberikan pembalasan yang setimpal atas penderitaan yang dialami oleh anak-anak itu. Tetapi kekuatan Nan Gongfeiyu terlalu kuat, bahkan dengan kekuatan kita bertiga pun mungkin tidak akan bisa melawannya. Saat ini aku hanya setengah langkah lagi dari alam spiritual sejati, asalkan aku bisa mencapainya, aku yakin bahwa aku bisa menghadapi Nan Gongfeiyu. Apa, terakhir kali aku bertemu denganmu, kamu jelas-jelas berada di alam Wu tingkat 7, sekarang kamu sudah setengah langkah mencapai alam spiritual sejati, bagaimana mungkin kamu bisa berkultivasi dengan begitu cepat? Karena aku adalah orang yang berbakat, seseorang berbakat yang jauh lebih kuat daripada Nan Gongfeiyu. Orang yang berbakat. Hanya saja bakat yang kumiliki ini sedikit istimewa. Jika kalian berdua memiliki sesuatu yang berharga, berikan saja semuanya padaku, aku akan menggunakannya. Kamu telah mengambil semua harta berharga yang telah kucuri sebelumnya, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak percaya, biarkan aku mengeceknya terlebih dahulu. Hahaha, serahkan semua harta berharga milikmu. Ah, dasar bajingan, bagian apa yang kamu sentuh? Dalam hati Guan Yulan, apakah pria ini benar-benar bisa menghadapi Nan Gongfeiyu? Aku ternodai. Kamu terlalu berlebihan, aku hanya mengambil beberapa segel jimat milikmu, jangan bertindak seperti aku telah melakukan sesuatu terhadapmu. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga, itu adalah suatu fakta bahwa kamu telah menyentuhku. Jika kamu tidak berani mengakuinya, maka aku akan pergi ke pamanmu untuk memberitahunya. Baiklah, apa yang kamu inginkan, katakan saja, jangan berpura-pura lagi. Aku memiliki perjanjian pernikahan dengan putra pemimpin kota Wanjin, tetapi aku tidak menyukainya. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membatalkan pernikahan itu. Tidak bisa, aku masih perjaka, jika hal ini tersebar, maka reputasiku akan menjadi buruk. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Paman Ye untuk memberitahunya masalah ini, jika keluarga Ye juga tidak mengaturnya, maka aku akan mati di depan gerbang utama kediaman keluarga Ye. Baiklah, kembalilah, aku akan menyetujuinya. Alangkah baiknya kalau sejak awal kamu menyetujuinya, setelah masalah Nan Gongfeiyu terselesaikan, maka temani aku ke kota Wanjin. Baiklah, apakah masalah di antara kalian berdua sudah selesai? Hal yang paling terpenting adalah bagaimana cara menghadapi Nan Gongfeiyu. Ye Xuan, kapan kamu bisa mencapainya? Agar hasilnya lebih terjamin, aku masih membutuhkan beberapa harta berharga lagi, jadi, Nona Guan, apakah kamu memiliki harta berharga sekarang? Pedang yang berada di tanganku ini adalah hadiah dari guruku. Pedang ini memotong besi seperti lumpur, bisa dianggap sebagai harta berharga, apakah kamu ingin mencobanya? Lupakan saja, karena itu pemberian dari guru Nona Guan, maka aku tidak akan mengambil pemberian dari orang lain, aku akan mulai kultivasiku, kalian berdiri di sampingku dan lindungi saja aku. Dan Ye Xuan mulai berkultivasi dan mencoba menerobos alam spiritual sejati. Alam spiritual sejati adalah rintangan pertama dalam berkultivasi, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan terjadinya kegagalan, petarung pada dasarnya tidak terlalu memperhatikannya. Ye Xuan sangat santai sekali, dia bahkan tidak menyiapkan pil obat untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, ini terlalu. Jangan bandingkan Ye Xuan dengan orang biasa, dia adalah orang yang aneh, kamu belum pernah melihatnya. Ketika dia membunuh Chen Feng, dia menerobos tingkatan alam itu seperti sedang minum air. Lalu terjadi ledakan spiritual yang keluar dari tubuh Ye Xuan. Dan Guan Yulan terkejut. Ini, berhasil? Kita pergi menemui Nan Gongfeiyu sekarang juga.
Dan mereka berdua terkejut sekaligus tidak menyangka. Ini, terlalu cepat kan? Kita berpindah ke ruang rahasia keluarga Lin. Kakak besar seperguruan, Yu Buqi sudah lama keluar dan masih belum kembali. Apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Jika masalah penculikan anak kecil ini menyebar luas, maka keluarga Linku. Apa yang kamu khawatirkan? Dengan keberadaanku, langit pun tidak akan bisa runtuh. Lalu ada yang menghancurkan tembok. Ternyata itu adalah Ye Xuan, Guan Yulan dan Sue Qingqing. Nan Gongfeiyu, langit telah runtuh. Dan Nan Gongfeiyu terdiam melirik ke arah mereka. Sedangkan Lin Xuer berteriak, Ye Xuan. Nan Gongfeiyu, Lin Xuer, masalah mengenai penculikan anak itu sudah terungkap. Aku menyarankan agar kalian sebaiknya menyerah saja, jika tidak, maka aku akan memberimu pelajaran. Hehe, kalian ingin menyerangku, aku akan berdiri di sini dan membiarkan kalian menyerangku, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melukaiku. Ye Xuan, kalian bahkan tidak tahu seberapa hebat kekuatan yang dimiliki oleh kakak besar seperguruan, hari ini kalian akan mati. Lalu Ye Xuan menyerang Nan Gongfeiyu dengan jurus pukulan petir 100 hewan buas, sampai Nan Gongfeiyu mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan Nan Gongfeiyu terpental. Hanya begini saja, siapa yang memberikanmu keyakinan bahwa aku tidak bisa melukaimu? Dan Lin Xuer terkejut. Bagaimana mungkin? Sialan, Ye Xuan, kamu berani menyerangku secara diam-diam, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ye Xuan, kamu hanya bisa menggunakan metode ini saja, sekarang kakak besar seperguruan sudah siap, dia tidak akan terluka lagi oleh dirimu. Benar sekali, aku telah memiliki persiapan sekarang, Ye Xuan, kamu tidak akan mungkin bisa. Sebelum menyelesaikan ucapannya, Ye Xuan langsung berada di depannya. Lalu dia menyerang Nan Gongfeiyu dengan lututnya. Memangnya kenapa kalau kamu siap, kamu yang akan kupukuli? Aku paling benci orang yang berpura-pura hebat di depanku, bukankah kamu luar biasa, lawan aku jika kamu punya kemampuan. Bajingan, mengapa kamu diam-diam menyerangku lagi, kamu tidak punya etika seni bela diri, sialan, jangan menyerangku, jika kamu punya kemampuan, biarkan aku mengatur nafasku dulu. Ye Xuan menjadi begitu kuat setelah menerobos alam spiritual sejati, bahkan dia bisa mengalahkan Nan Gongfeiyu, pria ini memang agak tidak normal ya. Dan terlihat Nan Gongfeiyu yang babak belur akibat dipukuli oleh Ye Xuan. Dan terjatuh. Dalam hati Lin Xuer. Bahkan kakak besar seperguruan bukanlah lawan Ye Xuan, ini tidak bagus. Lin Xuer, cepat bantu aku untuk mengambil pil Raja Hewan Buas, aku harus membunuh Ye Xuan. Ye Xuan, penculikan anak kecil ini adalah ide Nan Gongfeiyu, itu tidak ada hubungannya denganku, aku telah dipaksa, aku telah menjelaskannya sekarang, tolong lepaskan aku. Bajingan, beraninya kamu mengkhianatiku. Lalu Nan Gongfeiyu langsung menyerang Lin Xuer. Aku sangat menyesal, dan Lin Xuer menghembuskan nafas terakhirnya. Nan Gongfeiyu, kamu membunuh orang lain di hadapanku, kamu memang cari mati. Ye Xuan, kamu yang memaksaku untuk melakukan semua ini, formasi garis keturunan pemberontak Yin dan Yang. Lalu muncul lingkaran formasi di bawahnya. Dan mereka bertiga terkejut. Ini, apa ini? Ini adalah formasi sihir dari sekte jahat, Nan Gongfeiyu, kamu mempelajari ilmu yang dilarang keras oleh sekte besar secara diam-diam, jika masalah ini menyebar luas, maka kamu akan mati. Hehe, asalkan kalian semua mati di sini, maka tidak akan ada satu orang pun yang akan tahu. Garis keturunan, menyerap. Lalu Nan Gongfeiyu menyerap garis keturunan Raja Hewan Buas itu. Haha, ini adalah aliran darah Raja Hewan Buas, kuat sekali, benar-benar sangat kuat. Nan Gongfeiyu sedang menyerap aliran darah Raja Hewan Buas, cepat hentikan dia. Lalu Ye Xuan dan Sue Qingqing menerjang. Nan Gongfeiyu tak tinggal diam dan menyerang mereka semua. Enyahlah kalian semua, dan terjadi kepulan asap yang menyelimuti mereka. Lalu Ye Xuan terpental, begitu pula Guan Yulan dan Sue Qingqing. Formasi ini memiliki kelemahan yang sangat besar, sebenarnya aku juga tidak ingin menggunakannya. Ye Xuan, kamu yang memaksaku, aku pasti akan menghancurkan mayatmu berkeping-keping. Nan Gongfeiyu telah menyerap aliran darah Raja Hewan Buas,
meskipun penampilannya tidak seperti iblis ataupun monster, tetapi kekuatan tempurnya sangat meningkat, kita mungkin bukan lawan yang sepadan. Ye Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya orang yang berani yang akan menang, tujuan kita di sini adalah untuk membunuh bajingan ini, dan sekarang kita tidak boleh menyerah sama sekali. Jika dia dibiarkan hidup, maka tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita di kota Lianyun, kita tidak boleh melepaskannya hari ini. Ye Xuan benar, Nan Gongfeiyu harus dibunuh hari ini, hanya dengan cara ini aku bisa memberi pembalasan bagi anak-anak yang telah dibunuh olehnya. Baiklah, kalau begitu kita maju bersama-sama. Lalu mereka bertiga menyerang Nan Gongfeiyu bersama-sama. Guan Yulan mengeluarkan jurus pedang bintang bulan. Sue Qingqing berniat membunuh Nan Gongfeiyu dengan secepat kilat. Dan serangan mereka berhasil mengenai Nan Gongfeiyu. Tepat sasaran. Syukurlah. Ye Xuan memperingatkan mereka agar jangan senang dulu. Benar saja, Nan Gongfeiyu masih berdiri. Dengan serangan lemah seperti itu kalian masih ingin membunuhku, bahkan serangan itu tidak dapat menembus lapisan kulitku. Apa, Nan Gongfeiyu tidak terluka sedikit pun? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dan Nan Gongfeiyu bersiap menyerang mereka bertiga. Matilah kalian semua. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar akibat serangan Nan Gongfeiyu. Sampai mereka bertiga terpental. Walaupun Ye Xuan kesakitan, tapi dia masih mengkhawatirkan keadaan Guan Yulan dan Sue Qingqing. Aku tidak bisa bergerak, sialan. Ye Xuan, tidak ada satupun dari kalian yang dapat melarikan diri hari ini. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kemudian menikmati kedua wanita itu, hahaha. Sistem, apakah ada senjata yang ampuh yang bisa menghadapi Nan Gongfeiyu? Tuan, maafkan aku, kamu telah menggunakan banyak poin untuk meningkatkan kekuatanmu sebelumnya, dan sekarang poin yang tersisa hanya dapat ditukarkan dengan senjata bela diri yang tidak cukup untuk menghadapi Nan Gongfeiyu. Apa poinnya tidak cukup? Sepertinya aku hanya bisa menyerahkan nyawaku. Apakah ini adalah kekuatan dari aliran darah hewan buas? Jika aku bisa menelan aliran darah ini, maka kekuatan dari aliran darah hewan buas milikku akan meningkat beberapa kali lipat. Harimau kecil ini hanya memiliki satu nafas yang tersisa, jika kamu menelan sisa kekuatan aliran darahnya, maka dia akan mati. Dan harimau kecil itu menjilati tangan Ye Xuan. Apakah kamu mau aku menerima kekuatanmu, lalu mengalahkan Nan Gongfeiyu? Baiklah. Aku mengerti, aku pasti tidak akan mengecewakan kekuatan yang telah kamu berikan. Lalu Ye Xuan melahap kekuatan aliran darahnya. Sedangkan Nan Gongfeiyu bersiap menyerang Ye Xuan. Dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Guan Yulan dan Sue Qingqing terkejut. Ye Xuan, tidak. Tapi ternyata Ye Xuan bisa menangkisnya karena berhasil melahap kekuatan aliran darah Raja Hewan Buas. Orang yang seharusnya mati, adalah kamu. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kekuatanmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tapi Ye Xuan menghiraukannya dan menyerangnya sambil menyuruh Nan Gongfeiyu untuk tanyakan saja di akhirat nanti. Aliran darah 100 hewan buas, kekuatan 100 kali lipat. Dan akhirnya serangan Ye Xuan menembus tubuh Nan Gongfeiyu sekaligus mengakhiri manhwa ini karena ceritanya sudah tamat dan belum ada kelanjutannya. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.